Tim Liputan Kompas TV. Salah satu rekomendasi dari hasil gelar perkara khusus ijazah Jokowi yakni mempercepat pemberkasan klaster Roy Suryo CS. Akankah dikebutnya pemberkasan Roy Suryo CS ini berujung dengan penahanan? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin dan juga kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumanegara. Selamat petang Bapak-bapak dengan Maidop. Ya, malam Bang Maidop, malam Bang Hozin. Oke, Ya, saya mau ke selamat Bang Hozin terlebih dahulu. Penyidik kebut pemberkasan klien Anda. Apakah ini artinya akan ada penahanan Roy Suryo? Ya, saya kira yang pertama Bismillahirrahmanirrahim yang ingin saya komentari dari konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Reserse Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya adalah ada dua hal substansi yang menurut saya harus kita kritisi bersama, yakni prematur dan kurang komprehensif. Prematurnya adalah rekomendasi itu belum bisa untuk dikeluarkan dan langsung disampaikan pada publik. Justru yang butuh rekomendasi itu adalah pihak-pihak pendumas yang sebelumnya mengajukan permohonan gelar perkara sebagaimana diatur di pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Sampai hari ini kami belum menerima apa yang kemudian menjadi kesimpulan atau rekomendasi dari bagian pengawas penyidikan Polda Metro Jaya. Karena ini memang gawainya bukan gawe direkturnya, tetapi gawe bagian pengawas yang kemudian bisa memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau menghentikan kasus. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan itu tidak menyeluruh, tidak utuh, sehingga banyak catatan kami tentang proses tahapan dan prosedur untuk menetapkan tersangka itu belum terjawab. Dan itu yang sebenarnya menjadikan proses itu bisa direkomendasikan untuk dihentikan. Di antaranya ada 1 dari 8 tersangka dalam penetapan tersangka belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Padahal sudah ada ketegasan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/Romawi 13 2014 itu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan dalam penyidikan yang kemudian disimpulkan sebagai 2 alat bukti yang lengkap itu adalah 2 alat bukti yang sudah dikonfirmasi melalui pemeriksaan calon tersangka. Dan dalam konteks calon tersangka ini ada 1 yang belum diperiksa sehingga cacat prosedur dalam penetapan tersangka. Terlepas ini baru 1, tetapi ini menjadi satu paket kesatuan penyidikan karena pengumumannya juga satu kesatuan. Dan selanjutnya yang menurut saya menarik adalah ada koreksi dari Direktur Tindak Pidana Polda Metro Jaya Kriminal Umum bahwa kali ini dia tidak menyebutkan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo sebagai ijazah sah atau asli, tetapi dia hanya menyatakan menurut keterangan UGM adalah ijazah yang sah. Itu benar. Karena apa? Karena memang penyidik tidak bisa menyimpulkan berdasarkan penyidikan apa yang kemudian menjadi pokok perkara ini yang sedang diperdebatkan. Saat ini sebenarnya status quo-nya kan baru pemeriksaan bukti-bukti, belum menyimpulkan bukti. Dan penyimpulan bukti itu nanti di persidangan. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Tanggapannya Bung Rifai? Ya, justru kalau kami melihat sebaliknya ya, teman-teman penyidik sudah melakukan penyidikan secara komprehensif, hati-hati, profesional, mendengar kedua belah pihak secara berimbang, bahkan kemarin pun juga masih dibuka gelar perkara khusus untuk mendengar lagi beberapa keluhan dan semua ternyata sudah dikaji dan dijawab dalam konferensi pers. Dan satu hal lagi justru di terakhir-terakhir ini kami melihat malah terjadi ada upaya penundaan gitu ya, perlambatan yang dilakukan oleh para tersangka, di mana salah satu kekecewaan kami adalah pada saat pemeriksaan tersangka berjanji akan mengajukan saksi dan ahli. Setelah lebih dari sebulan tak kunjung juga diajukan, bahkan malah meminta gelar perkara khusus. Sehingga buat saya ini justru ada upaya menunda-nunda, memperlambat gitu ya. Sehingga memang sebaiknya adalah berikan kesempatan terakhir untuk upaya mengulur ya, oke. Betul, terlihat sekali karena sejak pemeriksaan tersangka sebulan kemudian tidak ada satupun saksi dan ahli yang diperiksa gitu ya. Saya nggak ngerti persoalannya di penyidik atau di ahlinya itu sendiri ya. Tapi bagaimanapun waktu terus berjalan, ini sudah mau berganti tahun, mau kapan lagi dijalankan, sehingga kemarin pun saya minta, ini semua sudah cukup clear, Ombudsman juga sudah melihat, Wasidik, termasuk juga Mabes juga sudah melihat bahwa ini sudah oke, tinggal lanjut ke persidangan. Dan satu hal yang cukup menarik, yang dilempar kemarin digelar juga sebenarnya sesuatu yang tidak berkaitan, contohnya membahas perkara di Mabes, membahas perkara ada laporan yang tidak masuk, jadi tidak ada hal yang substansial.
Dan menurut saya, apalagi sudah kemarin ijazah dibuka Yang ya. dicatat adalah upaya untuk mengulur-ngulur Maka- waktu ya. Saya mau ke Bung Betul, Hozin. betul. Dua permohonan kubu Anda kan sudah dipenuhi penyidik. Yang pertama adalah soal gelar perkara khusus, kemudian kedua diminta untuk memperlihatkan ijazah asli. Tapi kenapa kubu Anda masih ribut, malah sekarang bergeser lagi ke soal pas foto? Banyak yang menilai ini adalah upaya untuk bisa mengulur-ngulur waktu. Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Tiap hari, di tiap SPBU, selalu ketemu banyak orang. Ada yang sempat senyum, ada juga yang buru-buru. Semua ngasih energi buat gerakin hari-hari kita. Bisa jadi dari yang kecil, tapi ngebesarin semangat. Atau hal-hal yang gak terduga, tapi ngubah sesuatu di dalam diri. Dan gak cuma di daratan, di laut dan di udara. Saya rasa bahkan di detik ini pun pasti ada aja energi mengalir yang jadi penyemangat buat terus melayani sepenuh hati. Punya sobat di tiap perjalanan sepanjang Indonesia. 68 tahun dan berkelanjutan. Pertamina, Energizing Indonesia. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sover Citrus baru. Ger, aromanya bikin badan segar anti-enak. Sover Citrus dari lemon oil, ada hot lock system. Sover Citrus anti-enak badan segar bugar. Ger. Anda berhak atas informasi yang jelas. Kasus suap 4 hakim harus dijadikan momen reformasi hakim. Anda butuh lebih dari sekadar berita. Maka kami hadirkan narasumber kompeten guna terangnya fakta. Anda layak atas data yang akurat. Sapa Indonesia Malam. Ikuti pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Masih bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Petang. Saya masih bersama dengan kuasa hukum dari Roy Suryo CS dan juga kuasa hukum dari Joko Widodo. Bung Hozin, tadi kita terputus soal dua permohonan kubu Anda kan sudah dipenuhi ya. Yang pertama tadi soal gelar perkara khusus, kemudian juga permintaan untuk melihat ijazah asli. Tapi kenapa kubu Anda ini masih ribut, malah sekarang bergeser lagi ke isu lain soal pas foto. Banyak yang menilai ini adalah upaya dari kubu Anda untuk mengulur-ngulur waktu. Saya kira itu tuduhan yang keliru. Justru kalau kita bicara mengulur-ngulur waktu, tuduhan itu layak untuk dialamatkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Soal ahli saksi misalnya, kami sudah mengajukan itu di tanggal 20 November 2025 yang lalu bersamaan dengan permohonan gelar perkara khusus. Bahwa pada akhirnya yang ditetapkan didahulukan adalah gelar perkara khusus, bukan pemeriksaan ahli dan saksi dari kami. Itu perkara lain dan itu bukan kewenangan kami. Yang kedua, kami juga sudah ajukan saksi dan ahli itu lebih banyak dari apa yang dirilis kemarin. Kemarin Direktur hanya merilis 3 ahli yang hadir dalam proses gelar perkara khusus. Padahal surat kami sudah masuk dan sudah diterima oleh Direktur Tindak Pidana Umum. Yakni apa? Ada 4 ahli. Ada ahli pidana 2, ada ahli bahasa linguistik forensik, ada ahli ITE yang semuanya sudah diterima. Dan karena itu saya sebut ini tidak komprehensif. Karena apa? Konferensi pers itu seolah-olah dikebut-kebut ya, karena kami sebelumnya paginya itu sudah menggelar konferensi pers. Ini Polda Metro Jaya seolah-olah segera merespon konferensi yang kami lakukan pada pagi harinya, di hari dan waktu yang sama.
Dan saya kira soal bahwa ada masalah dalam bukti yang kemudian ditunjukkan oleh penyidik, itu adalah hak bagi seorang tersangka untuk mempersoalkan bukti-bukti, diantaranya adalah masalah kontrasnya foto yang ada pada ijazah tersebut. Dan sampai hari ini ketika kubu Jokowi menyatakan ijazah itu asli, saya dalam konferensi pers kemarin, kami dan kawan-kawan menegaskan, belum ada kesimpulan secara hukum yang menetapkan itu ijazah asli, karena pada faktanya itu baru gelar perkara khusus yang baru mengatensi apa yang menjadi permohonan kami, bukan dalam konteks untuk memeriksa berkas dan dokumen. Dan kami tegaskan ya 700 dokumen itu bukan dokumen untuk membuktikan bahwa itu nilai akademik Jokowi sah, enggak, itu 700 dokumen keseluruhan bukti yang disita yang tidak saja berkaitan dengan saudara Joko Widodo. Karena itu ada statement-statement yang menurut saya bias, yang itu seolah-olah menjadikan publik boleh yakin terhadap kehasilan absah atau ijazah dari Jokowi itu tidak bermasalah begitu. Bung Refai, tanggapan Anda? Ya, kembali lagi, ini sampai kapanpun juga kita akan berbeda pandangan ya. Sehingga jalan satu-satunya adalah pengadilan, di situ akan dibuka kesempatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumentasinya, termasuk misalnya ada permohonan-permohonan lain bisa diajukan kepada hakim. Paling tidak ini terus terjadi progres dan memang ujungnya harus persidangan. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa terkait panggilan yang disampaikan tadi Bang Hozin, sebenarnya sudah dipanggil berkali-kali ya Bang Egy ini gitu ya. Bukan berarti tidak kita mengabaikan haknya, tapi kalau tidak datang terus ya nggak mungkin juga perkara terhenti kan. Sepanjang sudah dipanggil Tapi secara problemnya maka putusan MK itu kan bukan hanya dipanggil, tapi harus diperiksa. Bisa lanjut gitu loh. Bukan hanya dipanggil loh, syarat di putusan MK itu Enggak juga, diperiksa. kalau menurut saya kalau orang dipanggil. tidak datang-datang kabur mau gimana gitu kan. Tetap Polisi perkara kan harus punya berjalan. kewenangan untuk mengambil tindakan dalam kerangka untuk mengambil keterangan. Makanya itu. kalau keberatan silakan pra peradilan, kan sudah dibuka oleh Nah, direktur. itu kan sudah hak kami dan kami satu sudah hal, mengatakan satu bahwa hal lagi peradilan izin juga mau bisa saya tambahkan di sini Cuma bahwa dalam konteks gelar perkara khusus itu apa kita selama melihat ini juga bagaimana yang sih kita lihat upaya selama dari Polda tempus Metro delikti Jaya ini untuk berbenah para terhadap polisi kepolisian yang melakukan evaluasi terhadap kinerja kepolisian padahal begitu. selama ini juga mereka di tanggal Januari sampai dengan bulan April mereka tidak pernah mengklaim sebagai peneliti. Baru setelah kami lapor mereka ujuk-ujuk merubah membangun alibi seolah-olah peneliti. Ini juga kita jangan sampai terkaburkan ya. Apalagi ternyata metodologinya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti ahli-ahli ABI akan menerangkan mereka bukan sebagai digital forensik ya. Termasuk juga kalau mengklaim sebagai peneliti, bagaimana mungkin mengeluarkan kata-kata rusang kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi, bahkan gantung Jokowi. Ini kan sesuatu yang menurut saya kita jangan terkaburkanlah dengan alibi peneliti. Saya pikir itu kan konteks yang lain ya. Objek utama adalah keaslian atau tidak dari ijazah tersebut. Maka fokusnya adalah apakah menyatakan ijazah palsu itu adalah sebuah pencemaran atau fitnah atau tidak. Maka balik lagi, apakah dokumen itu asli atau tidak. Jika ternyata nanti dokumen itu memang terbukti palsu, maka tentu saja tidak ada pencemaran dan fitnah pada kasus ini. Saya kira begitu. Tidak perlu sebaliknya kalau terbukti asli berarti pada tidak pidana persoalan yang sempurna kan. berkenaan dengan Makanya masalah kembali ijazah lagi palsu ini begitu. kita bawa saja ke sidang. Tapi kan sudah lihat, sudah ditunjukkan ya pada saat gelar perkara ya. Ya, jam 11 malam saat ya. keluar opini juga berbeda, Mbak. Menarik lagi itu kan. Telah disita, bukan berada di Jokowi dan ditunjukkan kepada Projo yang katanya sudah melihat ijazah aslinya. Itu yang bohong. Jadi tapi jam 11 malam waktu setelah gelar perkara khusus sudah lihat ya kubu Roy Suryo CS ya. Bukan hanya Kami jam 11 melihat dua Mbak. kali, ada dua Siang sesi. jam Yang 2 juga pertama ada. justru di sesi pertama kita sudah Betul. lihat. Di sesi kedua juga diperlihatkan ulang begitu. Ada dua sesi. Ijazah asli Pak Jokowi. Ijazah saja ya, jangan disebut asli karena belum dibuktikan asli. Oke. Saya mau ke Bung Rifai. Rekomendasi hasil gelar perkara khusus yakni status Roy Suryo CS tetap tersangka dan juga pemberkasan dipercepat untuk kepastian hukum. Apakah kemudian kubu Anda melihat akan ada penahanan Roy Suryo CS? Nah, kalau untuk penahanan itu bukan kepentingan kami, karena menurut undang-undang penahanan itu adalah hak penyidik untuk kepentingan penyidik. Kami kembalikan kepada kebutuhan mereka. Tapi terpenting buat kami ini harus segera disudahi karena kalau terus-terusan bicara dinamika ini terus terjadi di media sosial atau di media ini ya, maka menurut saya ini bisa terus memecah belah masyarakat, terus terprovokasi. Alangkah baiknya semua dibuka dalam persidangan yang terbuka untuk umum di forum yang tepat gitu. Jadi agar semuanya terarah, Mbak. Karena kalau begini nggak pernah ada kepastian. Seperti yang saya bilang, ditunjukkan pun tidak ada kemanfaatnya. Bung Hozin, artinya klien Anda sudah siap ya kalau nanti misalnya harus ditahan? Itu hal yang lain. Justru ketika ada penahanan itu membuktikan memang targetnya adalah kriminalisasi untuk membungkam anak bangsa yang melakukan penelitian dalam konteks untuk membuktikan apa yang menjadi hasil kesimpulan penelitiannya. Justru tidak boleh ada penahanan agar apa? Klien kami ini bisa membuktikan secara merdeka dalam proses persidangan sehingga tidak ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan yang
membuat klien kami tidak maksimal dalam membuktikan apa yang menjadi hasil penelitiannya. Saya kira narasi-narasi untuk melakukan penahanan itu justru mengkonfirmasi ada intervensi yang dilakukan dengan tangan-tangan yang tidak terlihat untuk melakukan pembungkaman terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat berdasarkan kajian penelitian dilakukan oleh klien kami, begitu. Oke, kita nantikan bagaimana jalannya kelanjutan kasus ini yang bergulir di Polda Metro Jaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bung Hosinuddin dan juga Bung Rifai. Sehat selalu. Bang Hozin. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.